Sekolah mungkin adalah tempat yang paling penting dari masa kecil kita, tapi sayangnya itu adalah pengalaman terburuk masa kecil saya. Saya benar-benar membenci sekolah saat itu ketika saya pergi ke sekolah dan saya masih membencinya sampai hari ini. Meskipun sudah cukup lama sejak kelulusan saya dan saya yakin sebagian besar dari Anda juga membencinya. Dan jika perjalanan waktu menjadi nyata, saya akan kembali ke masa lalu dan menghentikan diri saya untuk pergi ke sekolah itu, bukan karena sekolah saya buruk. Saya belajar di 3 sekolah swasta yang berbeda dan membenci mereka semua untuk alasan yang sama. Sebagian besar sekolah saat ini adalah lembaga yang tidak berguna di mana kita menyia-nyiakan masa kecil kita. Dan penilaian inilah yang membuat saya membenci sekolah. Di tempat pertama setiap hari saya khawatir mendapatkan nilai buruk. Anda tidak tahu apa artinya mendapatkan nilai buruk ketika orang tua Anda terobsesi dengan nilai. Satu nilai buruk secara harfiah berarti berita buruk dan menunggu Anda di rumah. Menurut Anda, apakah anak Anda akan termotivasi untuk pergi ke sekolah secara konsisten dan harus mengkhawatirkan nilai? Sebagai seorang anak, saya tidak pernah melihat sekolah sebagai tempat yang akan membuat saya menjadi orang yang lebih baik dan lebih pintar, melainkan tempat di mana saya harus terus-menerus menemukan cara untuk menyontek. Sehingga guru dan orang tua saya akan puas dengan nilai saya dan saya tidak akan dikeluarkan dari sekolah saya. Sistem sekolah tidak mengetahui bahwa anak-anak berbeda nilai, setiap orang diukur dengan nilai ini terutama dalam matematika dan sains. Bagaimana jika seseorang hanya pandai berakting yang dia mungkin tidak pandai memecahkan algoritma tetapi dia bisa menjadi aktor yang sukses? Bagaimana jika Anda pandai sepak bola yang Anda mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah matematika yang rumit? Tetapi Anda bisa menjadi pemain sepak bola yang sukses, tetapi sekolah bahkan tidak mengenali bakat ini sebagai kehidupan nyata. Bakat yang bisa berguna dalam hidup, semua yang penting matematika dan sains. Jangan salah paham, saya tidak mengatakan bahwa matematika tidak penting tetapi tidak semua orang pandai dalam hal itu. Persis seperti tidak semua orang pandai menyair. Mengapa tidak sepenuhnya menyingkirkan nilai-nilai ini dan menjadikan sekolah tempat di mana anak-anak datang dan belajar hal-hal baru setiap hari? Mereka tidak perlu terus-menerus khawatir dan menghafal beberapa fakta yang tidak berguna hanya untuk lulus ujian itu, sehingga mereka akhirnya dapat memiliki waktu untuk mempelajari apa yang akan sangat membantu mereka dalam hidup. Saya pikir sebagian besar guru tidak benar-benar memahami pekerjaan mereka di sekolah. Mereka memandang diri mereka sebagai orang yang memberikan informasi kepada anak-anak yang sebenarnya tidak masuk akal, karena informasi apapun yang dapat Anda pikir ada di internet. Saya tidak mengatakan bahwa guru tidak berguna, tetapi saya pikir mereka harus melayani misi yang berbeda. Tugas mereka adalah menginspirasi anak-anak tentang apa yang mereka ajarkan. Mereka harus terus-menerus menemukan cara yang lebih baik untuk membuat kelas lebih menarik bagi anak-anak. Berdiri di sana dan hanya mengulangi hal yang sama berulang-ulang yang tidak masuk akal. Bahkan itu membosankan, bahkan membuat anak-anak menjauh dari sekolah dan membuat sekolah tampak sebagai tempat paling membosankan di dunia. Saya membenci banyak guru saya saat itu di sekolah karena alasan sederhana. Mereka membenci saya terlebih dahulu karena saya tidak mendapatkan nilai bagus seperti anak-anak lain dan tidak terlalu mengerjakan pekerjaan rumah saya karena saya memiliki minat yang berbeda yang tidak dihargai di sekolah. Tentu saja itu meningkatkan kebencian saya terhadap sekolah dan pendidikan secara umum dan saya yakin banyak anak-anak yang mengalami hal yang sama. Jelas tidak semua guru seperti itu dan ada banyak guru hebat juga, tapi saya pikir peran guru harus benar-benar dibentuk ulang. Seluruh sistem sekolah sama sekali tidak berharga. Sekolah berusaha mengajari Anda sebanyak mungkin informasi. Dan yang lebih saya benci adalah harus mempelajari kembali informasi yang sama dengan yang kami pelajari tahun lalu, karena kami pasti sudah melupakan semuanya. Dan coba tebak apa yang akan terjadi tahun depan, kita akan melupakan semuanya lagi dan kita harus mempelajari hal yang sama lagi. Mengapa menyia-nyiakan seluruh masa kecil kita terus-menerus menghafal banyak fakta yang tidak berguna berulang-ulang yang akan kita lupakan? Tujuan utama sekolah seharusnya membantu anak-anak mengembangkan keterampilan yang akan membantu mereka selama sisa hidup mereka.
Bayangkan jika sekolah membantu Anda menemukan kekuatan dan kelemahan Anda. Bayangkan jika sekolah membantu untuk mengetahui apa yang Anda sukai. Anda tidak akan menyia-nyiakan 5 tahun ke depan hidup Anda mencoba menjadi dokter dan kemudian menemukan bahwa ini bukan apa yang Anda inginkan. Ingin Anda lakukan selama sisa hidup Anda. Bayangkan betapa berbedanya hidup Anda jika Anda keluar dari sekolah, dan Anda tahu persis apa yang Anda kuasai, Anda tahu persis apa yang Anda sukai. Itulah yang saya bicarakan. Dan begitulah seharusnya sekolah di abad ke-21. Saya minta maaf bahwa video ini sepenuhnya negatif. Saya yakin bahwa ada banyak hal positif yang dapat dikatakan tentang sekolah. Tetapi sejujurnya, sistem sekolah modern benar-benar ketinggalan zaman dan tidak mempersiapkan anak-anak untuk abad ke-21 dan itu harus sepenuhnya dibentuk kembali. Satu lagi penolakan, maksud dari video ini bukan untuk meyakinkan kamu untuk putus sekolah, tapi lebih untuk membuat kamu mengerti. Kamu tidak perlu repot-repot memikirkannya. Jika kamu tidak mendapatkan nilai yang bagus, jangan meremehkan diri sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa nilai Anda diukur dengan nilai yang tidak berguna ini. Temukan kekuatan dan hasrat Anda dan fokuskan sepenuhnya pada mereka, karena itulah yang akan membuat Anda sukses dalam hidup. Dan sekarang giliran Anda, bagaimana pengalaman Anda di sekolah? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, tekan tombol like jika kalian menikmati video ini, dan jika tidak ingin ketinggalan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan lonceng di sampingnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.